Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, melemah di 0,65%. Mampu memangkas dari sisi pelemahan pemirsa, karena secara intraday hari ini sempat ke 8.341.903 dan saat ini ditutup di level 8.361.924 di Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Danika, selamat sore. Apa kabar Pak Danika? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan berbalik melemah Pak, kembali ke 8.300-an setelah di perdagangan sebelumnya di awal pekan IHSG mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan mencatatkan level penutupan tertinggi di sesi pertama di Senin. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi ketika indeks harga saham gabungan berhasil dalam beberapa waktu terakhir untuk ditutup di atas level 8.400-an di Senin? Oke, pergerakan IHSG ini ya akhir-akhir ini emang setelah dari akhir Oktober kemarin itu kan emang sempat sudah rally ya, dan akhirnya sempat mencetak all-time high juga. Ini emang sekarang nih emang lagi sideways ya, lagi konsolidasi dulu, banyak profit taking ya, apalagi menjelang besok itu ada ini pengumuman suku bunga Bank Indonesia ya, yang which is itu konsensusnya adalah dia stay di 4,75%. Ini sudah pasar kayaknya sudah expect ini ditahan ya, apalagi karena rupiah juga akhir-akhir ini juga sempat melemah terus ya. Jadi diharapkan ada step dari Bank Indonesia, plus lagi dari Amerika Serikat juga masih uncertain ya, masih ada uncertainty, apalagi masih shutdown US governments di sana, hingga akhirnya kalau menurut CME Fed Watch itu nanti bulan Desember nanti itu suku bunga The Fed itu akan ditahan ya. Jadi dari sebelumnya itu yang positif akan turun lagi, dan sepertinya kali ini akan ditahan. Jadi wajar aja IHSG ini sebenarnya akan profit taking dulu ya. Dia lagi diambang di support ya, di level 8350 supportnya. Kalau misalnya dia jebol support tersebut, kemungkinan bisa turun lebih dalam ke level 8280-an Pak Dev. Baik, level support yang perlu diwaspadai Pak, apakah 80-an tadi atau ada level support lainnya yang mungkin bisa diperhatikan Pak Danika? Pertama itu ya ini ya di 8350 ya. Ini kemarin udah sempat diuji juga pada minggu lalu ya, hari Selasa minggu lalu. Ya kalau misalnya dia turun, ya itu tadi 8280 ya. Kalau misalnya itu jebol juga, support berikutnya ini adalah di level 8200-an Pak Dev. Baik, hari ini indeks harga saham gabungan tertekan oleh pelemahan dari sektor energi Pak. Saham-saham tambang hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam. Dari beberapa sentimen yang berkembang, Pak Danika, ini terkait juga dengan kebijakan pemerintah yang akan menetapkan tarif ekspor ini untuk komoditas emas dan juga komoditas batubara. Bagaimana Anda melihat kondisi ini Pak, dari sisi sentimen, seberapa penting, seberapa besar dampaknya ketika kebijakan ini diterapkan? Oke, baik. Sebenarnya untuk kebijakan ini ya, ini pasarnya sekarang lagi berusaha mengantisipasi ya potensinya ke depannya gimana. Jadi sekarang ini pasar perlu mencari equilibrium dulu ya. Tapi saya rasa saham-saham seperti ADI dan BRMS ini akumulasi foreignnya juga masih sangat besar ya. Jadi kita perlu pantau nanti sore ya, apakah mereka foreign ada exit ya setelah berita ini ya. Jadi
kita lihat dulu nanti ya. Tapi untuk kedepannya, untuk apa, kalau misalnya kita lihat dari tujuan pemerintah untuk menambah penerimaan negara ini, sebenarnya itu bagus ya, apa namanya, sebenarnya ada bagus, apalagi untuk perusahaan besar yang apa namanya, yang merupakan low cost producer dan juga apa namanya sudah masuk hilirisasi ya, seperti DME, gasification, smelter dan lain-lain. Tapi yang kurang bagus itu adalah bagi tambang-tambang kecil menengah ya, Ya. apalagi yang high cost producer seperti itu. Baik, tapi dari sisi kategori seperti apa Pak, terutama dalam penetapan tarif ini untuk emas kemudian juga batu bara. Kondisi dari harga komoditas cukup berbeda Pak. Harga emas beberapa kali mencatatkan rekor tertinggi, harga batu bara semenjak dari perang Rusia pada waktu itu sempat menembus di 400-an dan sekarang sudah berada di harga 100-an, bahkan sempat di bawah 100 dan kembali naik. Bagaimana Anda melihat ini dari sisi dampaknya kepada emiten-emiten terkait? Kalau dari batu bara ya, sebenarnya kita tetapnya masih perlu melihat demand dari China juga ya. Jadi jika kita lihat GDP China kemarin itu kemarin semakin rendah ya, di kuartal 3 hanya 4,8%. Kalau demand turun, harga batu bara ya tentunya ya nggak punya tenaga untuk naik, dan itu akan menekan margin emiten yang rajin ekspor ya. Lalu untuk tarif ekspor emas yang direncanakan tergantung dari harga emasnya juga ya, emas dore, granulus, cash bar ataupun method bar saat itu. Jadi apabila di bawah 3.200 US dollars per troy ounce itu akan dikenakan tarif rendah. Lalu apabila menyentuh lebih dari 3.200 US dollars itu akan dikenai tarif tinggi ya. Jadi ini sebenarnya jadi lebih fleksibel ya untuk mengamati bisnis yang melalui harga komoditas seperti itu. Lalu untuk kinerja saham emas harusnya akan tetap bagus ya, jika melihat dari harga emas yang tetap kuat di atas $4.000 saat ini ya. Dan kita lihat lagi juga balik lagi yang perusahaan mana aja yang apa namanya ekspornya besar ya, terutama seperti AMMN itu aman, itu dia porsi ekspornya itu besar ya, 28% dari pendapatan. Lalu ARCI itu ada 12,4%, MDKA 2,57%, dan Antam itu 0,03%. Jadi watch out bagi AMMN, ARCI, MDKA. Oke, kita akan coba ulas untuk MDKA Pak. Koreksi paling dalam sepertinya di 3,98% saat ini dan sudah berada di harga 2.170. Analisis teknikal untuk MDKA Pak? MDKA ini dia lagi di support ya, dan saya melihat dia ada rejection juga di area 2.100 ini ya. Jadi kemungkinan masih bisa turun ya, masih bisa turun ke area 2.100 lagi hingga dia mau mencoba menguji lagi ya. Tapi kalau nanti kalau misalnya ternyata ada rejection lagi di 2.100, kemungkinan besar dia mau ada rebound dulu mungkin ke area 2.220 seperti itu Pak. Jadi trennya ini MDK ini sideways sih, kecuali kalau dia jebol di bawah, nanti dia di bawah 2.100 lalu dia tembus 2.000, itu baru sepertinya ada konfirmasi MDK ini mau downtrend dulu Pak. Baik, rekomendasinya Pak? Rekomendasi masih wait and see Pak. Baik. Masih wait and see. Dari MDK kita beralih ke PSAB Pak. Dari beberapa catatan PSAB, terutama dari sisi kerja sepanjang tahun 2025 itu rata-rata berasal dari ekspor. Hari ini juga koreksi dalam 3,64% di 530. Analisis dan rekomendasinya pada Nika. Untuk PSAB ini dia baru aja jebol support ya, tapi tidak dengan volume yang begitu besar ya. Kemungkinan masih bisa turun ke area 510, itu adalah support terdekatnya ya. Kalau dia turun mendekati itu, mungkin baru bisa nanti diakumulasi ya, mulai dicicil. Untuk stokastiknya juga, kalau dari indikator stokastik dia udah menandakan adanya mulai mendekati oversold di area. Dengan melihat posisi teknikalnya, terutama di perdagangan hari ini.
Oke, untuk saham-saham batu bara ya yang yang banyak ekspor tuh adalah seperti ITMG, lalu ada AADI, dan juga Bian. Itu tuh yang banyak Ekspor ekspor ya, ya. Pak. Jadi kelihatan dari chartnya juga, apalagi ITMG ini setelah dia bagi-bagi dividen dia jatuh lebih dalam lagi, mendekati support terdekatnya 22.000 ya. Jadi itu juga belum tentu si 22.000 itu bisa tahan ya. Jadi kita masih wait and see. Jadi untuk ITMG ini masih belum direkomendasi ya. Justru yang menarik ini adalah sebenarnya PTBA dan Bumi. PTBA dan Bumi itu sebenarnya penjualannya itu lebih banyak di lokal ya. Iya. Jadi untuk PTBA sendiri secara teknikal itu dia sudah mendekati support di area 2.300-an dan hari ini ada rejection, dan stokastiknya juga sudah mulai jenuh jual, jadi udah bisa mulai dicicil untuk PTBA. Dengan supportnya tadi di 2.300, targetnya yang pertama resistensi ada 2.380 dan kedua ada di level 2.440. Ini untuk PTBA. Dan yang lebih menarik lagi adalah Bumi. Bumi ini dia masih strong uptrend ya, walaupun dia lagi koreksi ya. Ini wajar aja karena kemarin sudah rally panjang. Bumi ini dia mainly jualnya ke lokal, dan dia juga ada akuisisi tambang di Australia, dan yang di Australia itu ya dijualnya juga di sana. Jadi sebenarnya untuk ada B atau enggak sebenarnya nggak begitu pengaruh ya. Untuk Bumi sekarang dia berada di Fibonacci 0,2 ya, dan ada rejection juga, dan volumenya juga menipis ya. Jadi ini pertanda Bumi ini hanya koreksi aja, ini udah bisa mulai dicicil. Targetnya yang pertama ada di level 244, lalu target keduanya itu ada di level 268. Baik, untuk Bumi supportnya masih terjaga ya Pak ya? Masih. Baik, penutupan hari ini di 214 melemah cukup dalam di 3,60% setelah naik signifikan di beberapa hari perdagangan sebelumnya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, kita hold terlebih dahulu, pasti akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua di perdagangan hari ini terlebih dahulu. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, melemah di 0,65%. Mampu memangkas dari sisi pelemahan pemirsa, karena secara intraday hari ini sempat ke 8.341.903 dan saat ini ditutup di level 8.361.924. Dibuka di zona hijau 8.427, bahkan intraday sempat menguat ke 8.442.865. Ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Semuanya kompak ditutup di zona merah. MNC 36 melemah di 0,80%, Jakarta Islamic Index tertekan di 0,77%, LQ45 juga melemah di 0,75%. Rotasi pergerakan sektoral, properti masih melaju kencang di 2,40%, energi melemah paling dalam di 2,22%, konsumsi primer juga tertekan di 1,61%, dan barang baku juga melemah di 1,32%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers ada APEX ditutup menguat 216, BKSL melesat di 136, TPA juga masih melanjutkan penguatan di 7.500, dan Ayam ditutup di zona hijau 314. Grafis yang terakhir saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Bumi, nilai transaksi hingga 1,6 triliun rupiah, PBCA juga melemah di 1,0 triliun rupiah transaksi, Mina ditutup melemah di 230, dan PRPT tertekan di 3580. Updatean penutupan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa proyek yang masuk. Kami akan segera kembali sesaat lagi.